kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mari bawa kami sekali lagi masuk Tuhan. Buat kami mengenal setiap jalan-jalan-Mu, buat kami mengenal hati-Mu Tuhan sekali lagi. Buat kami bisa berjalan, kami punya perjalanan pribadi dengan Tuhan Tuhan. Syakaran nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syakaran nama Yesus. Kiarade. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Katakan ku terkagum, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Oh, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi. Biar pagi hari ini kami naikkan seluruh cinta kami, seluruh penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi Ibu, ku ada untuk
Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai. Yeshua. Tuhan, buat kami berjumpa dengan pribadi-Mu, Tuhan. Baruch Hashem. Tuhan, kami mau pribadi-Mu lebih daripada setiap berkat-berkat yang lain, Tuhan. Adonai. Mari tarik hatiku, Tuhan, sampai hanya pribadi-Mu yang menjadi yang utama. Bukan lagi tentang urapan, bukan lagi tentang semua mujizat, bukan lagi tentang semua keajaiban, tapi itu tentang Engkau ya Elohim. Itu tentang pribadi-Mu ya Yeshua HaMashiach. Itu tentang Engkau ya Ruh. Pada waktu saya mempelajari tentang Nigeria dan lawatan-lawatan yang terbesar, Tuhan memberikan yang namanya sebuah kekayaan. Tuhan memberikan bahkan pengurapan. Tuhan memberikan lawatan demi lawatan besar. Tetapi hubungan mereka dengan Tuhan selalu ada celah di tengah-tengahnya. Seperti selalu ada Baal yang ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi pagi hari ini, kalau kita ada setiap Selasa dan Jumat, biar kita menyembah, dan lebih daripada yang lain, lebih daripada semua yang Dia bisa berikan, mukjizat, kesembuhan dan berkat. Seberapa kita menginginkan pribadi itu, karena tidak kepada semua orang Dia percayakan pribadinya. Syakana raba syekene repepepepepepepe. Syakana raba syakana. Mari Tuhan ajari hati kami. Ajari kami Tuhan, karena Engkau yang hadir secara pribadi. Engkau yang menyatakan pribadi-Mu secara pribadi. Hanya Engkau yang kusembah. Mari pagi hari ini bawa hatimu seumur hidupku Tuhan. Sekali lagi, kemanapun Kau bawa aku pergi Tuhan, apa
boleh bawa aku pergi berperang. Kau boleh bawa aku untuk menikmati banyak berkat-berkat-Mu. Tapi izinkan, biarkan hatiku tidak ada satupun yang bisa menjamah, tidak ada satupun yang bisa memuaskan hatiku, tetapi biar hanya Engkau, hanya Engkau, hanya pribadi-Mu saja.
ambil waktu berdoa. Mari perhadapkan setiap kebutuhanmu. Mari perhadapkan setiap pergumulanmu. Mari perhadapkan masalah demi masalah. Tapi letakkan itu di bawah kakinya. Dan angkat hatimu. Katakan, Tuhan, pagi hari ini bahwa aku mengenal, bahwa pagi hari ini Tuhan menjadi seorang generasi, menjadi generasi yang Yesus saja menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Ambil waktu berdoa, ambil waktu berdoa. Saya lihat rohnya sedang bekerja. Buat engkau yang merindukan, buat engkau yang ingin mengenal Dia lebih dalam, buat engkau yang berkata, Tuhan, mari berikan jamahan, aku rindu. Aku mau kenal engkau lebih lagi. Aku sudah lama hatiku tidak bersentuhan dengan tangan-Mu, dengan hidup-Mu, Tuhan. Katakan Yesus, panggil namanya. Dia sudah terlalu baik. Cintanya terlalu besar. Dia sediakan untuk, karena Dia mencintai kita. Terima kasih untuk cinta-Mu. Sekali lagi katakan mari berikan menjadi tanda milik kesayangan-Mu sendiri, Tuhan. Pagi hari ini biar meterai menjadi milik kesayangan-Mu. Itu turun, itu memeteraikan hati kami, Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini sekali lagi kami ini biar sungguh, biar firman-Mu itu membawa kami lebih lagi dekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Bu. Kita mau belajar pagi hari ini. Sebentar lagi kita tahu kita akan masuk ke dalam sebuah season di mana kita memang dipanggil Tuhan untuk ada di dalam setiap pertemuan-pertemuan sidang-sidang surga untuk menetapkan banyak hal, untuk menetapkan generasi, untuk menetapkan bagi bangsa-bangsa, untuk menetapkan nasib, untuk menetapkan banyak hal. Dan oleh sebab itu, maka kita ini perlu dipersiapkan. Untuk masuk, kita bisa masuk ke dalam G7 itu adalah sebuah pertemuan di mana ada begitu banyak pemimpin-pemimpin bangsa. Tetapi itu adalah perkumpulan dari negara-negara, 7 negara yang terkaya, 7 negara yang punya peranan, 7 negara yang menentukan banyak hal di dalam sebuah yang terjadi di dalam bangsa-bangsa itu sendiri. Dan untuk itulah kita ini perlu mempersiapkan diri kita. Pada waktu saya mempelajarin untuk kita bisa masuk ke G7, kita ini harus masuk dan mulai melatih diri kita untuk masuk sampai ke level raja-raja. Dan pagi hari ini salah satu yang kita harus tahu untuk level raja-raja, bahwa kita ini bisa melahirkan satu generasi atau satu bangsa, atau kita memiliki yang namanya sebuah keturunan-keturunan ilahi. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Ada mulai dari anak-anak kita, mulai dari orang-orang yang ada di pelayanan kita. Itu bisa anak kandung, itu bisa cucu, itu bisa saudara-saudara kita, itu bisa orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana hari ini kita bisa membawa mereka untuk menjadi yang ilahi di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita mau belajar bagaimana kita bisa melahirkan sebuah generasi di hadapan Tuhan. Yang pertama kita mau baca dari 1 Samuel 1 ayat 27 sampai dengan 28. Sampai 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ya. Saya sudah berkali-kali saya pernah menjelaskan ini kepada banyak orang. Tetapi di sini untuk kita ini melahirkan satu anak, untuk melahirkan satu generasi itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita itu harus sangat-sangat menginginkannya. Misalnya, kita ini memiliki seorang anak yang namanya anak kandung. Ada begitu banyak kita ini bisa sayang dengan anak kandung. Tetapi kita tidak pernah bisa melahirkan dia secara ilahi. Kita tidak bisa membawa dia untuk memiliki kerinduan, cinta, pengenalan akan Tuhan. Yang pertama harus punya di dalam hatimu kerinduanmu bahwa anak ini harus besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang pertama harus diinginkan dan minta di hadapan Tuhan. Dan hari itu dikatakan apa? Pada waktu mereka memintanya dan mereka mulai mendapatkannya, dikatakan bahwa mereka menyerahkan. Hana hari itu dikatakan Hana menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya
Dikatakan seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pada waktu itu sudah dikabulkan. Itu sudah diberikan kepada Hana. Maka sekali lagi Hana memberikannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ada banyak hal pada waktu kita ini. Kita tahu ya anak kita semuanya. Tetapi seringkali yang menjadi sebuah kesalahan buat parenting, buat orang-orang tua adalah mereka tidak menjadikan anak-anak mereka menjadi seperti yang Tuhan mau, tetapi yang mereka mau. Apapun juga mungkin kita punya anak-anak rohani, kita punya orang-orang yang kita layani, yang kita menangkan sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Tetapi seringkali ego manusia, ego kita, itu membuat sebuah kepentingan itu harus tercapai. Tetapi hari ini sekali lagi, hari itu Hana merindukan, menginginkan mendapatkan Samuel. Tetapi pada waktu Samuel diberikan dalam hidup Hana, yang dilakukan adalah Hana menyerahkan kembali kepada Tuhan. Inilah yang seringkali menjadi sumber konflik antara orang tua dan anak. Hari ini kalau engkau mungkin masih memiliki konflik, mungkin konflik dengan orang-orang yang engkau layani, pemuritan anak-anak rohanimu. Hari ini bisakah kita sekali lagi membawa mereka dan menyerahkan mereka ke tangan Tuhan? Karena di tangan kita punya keterbatasan untuk mendidik. Kita punya keterbatasan. Tetapi di tangan Tuhan mereka akan jadi seperti yang Tuhan mau. Mari lanjutkan 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilikan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Dan apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Dari kecil Samuel diberikan baju efod. Baju yang memang dikenakan oleh para imam sejak dari kecil. Bapak Ibu, kalau kita mau anak-anak kita ada di hadapan Tuhan, kita memiliki keturunan-keturunan ilahi. Kalau kita mau, kita lihat banyak semua yang kita layani, orang-orang yang ada sekitar kita, maka ajarin mereka ada di dalam setiap fungsi. Saya ini di depan saya ada namanya Rafael, ya. Rafael ini anak daripada staf saya yang ada di Papua, yaitu Mas Nur. Saya ini tahu sekali hari itu, waduh ini anak cengeng sekali. Gak bisa kalau gak lihat orang tuanya. Jadi ditinggal sedikit nangis seperti itu. Tetapi yang saya lihat, papanya ini membelikan dia itu sebuah shofar. Dan saya lihat ini bapaknya Pak Nur ini mengajarkan ke dia. Pokoknya kalau doling ikut. Setiap pagi dibangunkan. Jam 5 pagi, suka ndak suka, saya pernah ke Papua. Di tempatnya itu adalah daerah dingin. Dingin sekali. Dan itu jam 5 pagi. Mereka harus bangun pagi, duduk menyembah. Mereka harus ngajar di sekolah, di tempat mereka di Papua. Dan dari kecil mereka harus memuridkan anak-anak Papua. Dan sungguh saya itu sungguh melihat yang ajaib. Seringkali kita ini berkata, enggak apa-apa lah Bu, nanti aja. Seringkali kita ini enggak pernah tega sama anak kita. Aduh kasihan Bu, dia masih ngantuk. Aduh kasihan Bu, dia ini butuh main, PR-nya banyak. Saya mau berkata,
Kalau engkau tidak pernah berani membawa anakmu di hadapan Tuhan, sejak dari kecil, direndam, sejak dari kecil, dibawa, diperkenalkan kepada Tuhan. Baik itu dari ibadah ke ibadah. Sejak dari kecil apakah engkau bercerita kepada anakmu tentang semua kesaksian demi kesaksian tentang firman yang mungkin Tuhan ajarkan? Saya itu dari kecil selalu kepada anak saya selalu cerita. Mungkin kalau saya pergi pelayanan ke daerah kemanapun juga, saya selalu cerita, Jess, mama tadi ngalamin ini. Jess, tahu ndak, hari itu mama ndak punya uang. Mama nggak punya uang untuk kasih makan anak-anak rumah singgah. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa buat orang kasih salah transfer. Orang tiba-tiba bisa kasih mama tiba-tiba 500.000. Dan itu cukup untuk kasih makan rumah singgah sampai 500 sampai 1 minggu. Seberapa kita ini menceritakan dan membawa anak kita sejak dari kecil. Latih mereka berperang. Bahkan latih mereka mengurapi. Latih mereka mendoakan. Latih mereka sharing. Latih mereka berkhotbah. Seringkali kita berkata, jangan, dia belum bisa. Yang pertama tadi, serahkan seperti yang Tuhan mau. Tetapi yang kedua, pastikan mereka berfungsi, masuk pada panggilannya, berdiri di hadapan Tuhan, dan mulai melatih hidupnya untuk ada on position semuanya. Jangan pernah berkata nanti. Nanti kita seringkali saya melihat ada begitu banyak dan itu menjadi terlambat, ya. Mari kita baca dari 1 Samuel 2 ayat 17. 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan inilah kita mau belajar dari apa yang terjadi dengan Eli. Ya, saya ini membayangkan Eli, bagaimana Eli mengajar anak-anaknya. Bayangin ya, hari itu ada seorang Hana yang berdoa. Bahkan Alkitab berkata berdoa seperti orang mabuk untuk meminta yang namanya anak. Tetapi hari itu pada waktu Hana membawa Samuel untuk diserahkan kepada Eli, Hana ini sampai bilang, Bapak ini loh yang hari itu tahun lalu aku menaikkan permohonan untuk aku mendapatkan anak. Eli ini, saya kebayang bahwa Eli ini orang yang sangat pasif. Eli ini sangat pasif dan berkata dia tidak tahu bahwa di sampingnya dulu pernah ada Hana yang berdoa seperti orang mabuk. Mungkin dia lihat tetapi dia nggak benar-benar mengambil itu menjadi sesuatu yang menggerakkan hatinya. Dia ignoring buat banyak hal. Dan hari itu dikatakan apa? Hofni dan Pinehas bersalah di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban yang untuk Tuhan. Karena Eli ini orangnya sangat pasif. Dia tidak cerewet, dia tidak memberikan, dia tidak nasihatin, dia tidak mengajarkan value kepada anak-anaknya. Saya ini seringkali berhadapan banyak konseling dengan orang tua. Mereka selalu berkata, Bu tolong Bu bicara dengan anak saya. Bu tolong Bu arahkan anak saya. Loh, kenapa enggak pernah buat hubungan? Kenapa enggak pernah berbicara? Kenapa enggak pernah berani ambil resiko untuk engkau berbicara? Bahkan seringkali ada begitu banyak orang tua
yang tidak siap untuk tertolak dengan anaknya. Tidak siap berantem dengan anaknya. Tetapi berantem dalam hal ini adalah bukan untuk ego kita, tetapi untuk sebuah kebenaran. Saya ini berhadapan dengan anak saya, dan setiap kali dia memberontak, setiap kali dia marah, setiap kali dia memilih jalan-jalannya, saya selalu punya satu ruang. Saya punya ruangan doa dan saya dudukkan. Saya ajak doa, menyembah sampai dia bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan hari itu saya selalu berkata, ini kebenarannya, ini hati Tuhan. Dan dengan berbagai cara, kita ini bagaimana kita mengajarkan kebenaran dan berbicara. Saya selalu berkata, ini loh hati mama. Saya cerita tentang kerinduan saya buat dirinya. Saya selalu cerita mimpi-mimpi besar saya buat dirinya. Tetapi saya juga cerita hati Tuhan untuk hidupnya. Seringkali kita tidak berani. Kita tidak berani ngomong, kita tidak berani bicara kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Tetapi kalau kita juga, kalau kita ini menjadi seorang anak, kita harus berani belajar mendengar. Seringkali kita sibuk dengan semua yang kita mau. Sibuk dengan semua yang kita dengan teman-teman kita yang kita suka. Tetapi kita tidak pernah mendengar dari apa kata Tuhan dan juga apa yang dari orang tua rohani kita. Hari ini turunkan setiap value. Kalau kita mau melahirkan satu generasi, kita ini harus mulai menanamkan value. Hari itu Pak Nur menanamkan value. Satu, bahwa dia harus bangun pagi untuk berdoa menyembah Tuhan. Ya. Dan itu dilatih mulai dari sejak kecil. Ngerti nangis gak sih? Nangis, ngambek, ngantuk. Tapi selalu dibawa sampai. Ini cuma satu value saja. Ada value-value yang lain. Peperangan, pelayanan, bagaimana dengan Tuhan. Tetapi mari tanamkan value itu kepada anak kita. Sejak dari masa muda mereka. Ya. Mari kita lanjutkan 1 Samuel 2 ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik. Eli, bahkan lihat Eli dengan anaknya pun melakukan yang sangat dursila. Dikatakan bukan hanya mencuri, mengambil dari korban-korban persembahan, tetapi anak-anak Eli melakukan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Bayangin betapa dursilanya ini, dan ini lihat apa yang lanjut. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Seringkali ini yang terjadi, kita hanya mau kabar baik. Kita hanya mau dikatakan, Eli berkata, jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahkan kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Eli hanya ingin mendengarkan yang namanya kabar baik. Bapak Ibu, kita tidak cuma mau anak kita ini berprestasi. Tapi bagaimana kita kalau kita mau melahirkan menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang punya pengenalan dengan Tuhan. Maka dampingi mereka di saat mereka menghadapi lembah-lembah.
Mungkin hari itu mereka jatuh. Mungkin mereka melakukan kesalahan. Dampingi mereka. Mungkin mereka di waktu-waktu di mana mereka ini perpindahan kepribadian. Anak-anak ABG itu waktunya kita untuk mendampingi mereka. Saya sungguh melihat banyak orang tua ini enggak alert terhadap anak-anak. Mereka enggak perhatikan kapan, mereka enggak pernah tahu kapan anaknya mulai jatuh cinta. Kapan anaknya mulai bertumbuh dan mulai mencari sebuah pengakuan dan banyak hal. Tetapi ayo, kalau kita ini, sekali lagi saya berkata, kita tidak pernah bisa tempel anak-anak kita. Tetapi bagaimana kita bisa, Iya. bahasa saya ya, menerawangnya di alam roh. Saya selalu melihat, hari itu Tuhan ajarkan kepada saya, perhatikan mata anakmu. Dan saya ini jadi ngerti kapan dia mulai jatuh cinta. Kapan dia ini berbinar-binar dengan seorang cowok. Dan di situ seringkali mereka tidak bisa cerita. Tetapi kita ini mulai mengenal dan mendampingi. Dan kita tidak bisa cuma terima semua hanya dari kabar baik. Mungkin mereka mengalami banyak keterpurukan. Mungkin mereka, dan itulah waktunya untuk mendampingi generasi ini. Nah, mari kita belajar hari ini. Itu kita belajar dari Samuel, Eli. Dan hari ini kita juga mau belajar dari Paulus dan Timotius. Dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 4. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ya, seringkali ini yang kita juga tidak pernah lakukan, adalah menyebutkan nama mereka di dalam setiap doa-doa kita. Baik itu anak-anak rohani, baik itu orang-orang yang kita layani, baik itu juga anak-anak kandung dan cucu-cucu kita. Saya ini dulu mama saya pernah tinggal dengan saya. Dia tinggal di kamar depan dan mama saya ini kalau doa itu rame. Jadi dia ini selalu bahasa roh. Dia bukan tipe saya yang saya nyembah dulu dan semuanya. Dia langsung tancap gas. Dia langsung bahasa roh dan dia mulai berdoa. Dan yang selalu saya dengar, dia ini sebut nama kami satu persatu. Anak, cucu, saudara-saudaranya disebut satu persatu. Bapak Ibu, saya ini bukan dari keluarga Kristen. Tapi memang hari itu mama dan papa saya pertama kali yang terima Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang membuat saya hari ini ada. Itu yang membuat adik saya, keluarga kami, cucu-cucunya melayani Tuhan. Why? Karena mama saya tidak pernah absen menyebutkannya setiap hari. Dalam apapun, bahkan dalam setiap ibadah. Kalau ada acara-acara tertentu, dia selalu sebutkan itu di hadapan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan Paulus itu keliling mengajar kepada jemaat-jemaat. Tetapi dia selalu sebut semuanya. Dan salah satu yang itu ada di hatinya itu adalah Timotius. Dan Timotius inilah saya ada satu lagi namanya itu adalah Onesimus. Selain Timotius ada yang namanya Onesimus. Onesimus ini siapa? Onesimus ini budak yang hari itu terima kebenaran di saat Paulus melayani. Dan hari itu dia mengajarkan, pada waktu dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur buat Timotius.
Dan disebutkan satu persatu, bayangin ya. Bapak Ibu kalau baca surat daripada Paulus itu disebutkan. Terima kasih untuk jemaat ini, terima kasih untuk ini. Ini disebutkan semuanya. Dan salah satunya dia juga bawa yang namanya Onesimus. Dia berkata, aku berdoa untuk Onesimus. Loh, cuman budak loh. Cuman kecil loh. Tetapi Paulus bawa itu di hadapan Tuhan. Dan hari itu dicatat Onesimus menjadi gembala sidang. Sesudah Paulus menyelesaikan dan Paulus dibunuh. Paulus mati karena Injil. Onesimus bangkit menjadi gembala sidang. Dari seorang apa? Seorang budak. Sebutkan, menyebutkan nama, membawa dalam doa itu besar. Tetapi ada lagi yang Paulus, bagaimana dia bisa mentransferkan, dia bisa melahirkan generasi-generasi sesudah dia. Dikatakan Paulus apa? Paulus mengobarkan semua karunia yang ada di dalam dirinya lewat penumpangan tangan. Hari ini kalau kita mau belajar Heavenly Realm, saya mau kasih tips atau cara-cara yang simple yang kita bisa lakukan. Yang pertama, bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan. Kedua, sering tumpang tangan. Ulang tahun, pagi hari sebelum berangkat sekolah, dalam segala sesuatu tumpang tangan dan lepaskan berkat. Maka itu sepertinya kecil, itu sepertinya tidak berefek pada waktu engkau melepaskan berkat. Maka itu bekerja. Ya, karunia itu bisa dikobarkan lewat penumpangan tangan. Ya. Kita tahu di sini ya, lanjut ya. Bahkan termasuk pada waktu Timotius ada di dalam penjara sekalipun. Dia selalu mengirimkan surat kepada para jemaatnya. Seringkali pada waktu kita ini mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Mungkin kita sedang mengalami banyak hal. Tetapi ini kita belajar. Hari itu saya belajar satu perkara. Ya, hari itu kita ini Paulus berdoa dari penjara. Menuliskan surat pada waktu dia di penjara. Dan kita sungguh lihat Timotius juga mengalami bagaimana dia ditolong malaikat sampai keluar penjara. Hari itu saya ini mau bilang begini, pada waktu engkau di saat-saat terburukmu, mungkin kita sepertinya tidak punya apapun juga untuk dibagikan. Tetapi ternyata mereka juga akan mengalami peningkatan yang sama bersama-sama dengan kita. Saya mau kasih sebuah kesaksian ya, supaya Bapak Ibu ngerti maksudnya dari ayat ini. Hari itu saya ngajar di rumah singgah dan saya sudah pernah bersaksi bahwa saya mengalami pecah ketuban. Hari itu saya mengalami pecah ketuban dan saya harus bed rest. Saya harus tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi hari itu Ibu In berkata tetap ngajar rumah singgah. Apa yang terjadi? Anak-anak itu datang di samping tempat tidur saya. Jadi saya ini ngajar sambil rebahan. Saya tetap ngajar untuk rumah singgah. Saya tetap ngajar mereka tentang firman Tuhan. Di saat-saat yang terburuk. Dan hari itu mereka juga lihat saya pada akhirnya kehilangan anak saya. Tapi yang ajaib adalah apa? Ada iman. Ada proses yang saya lewati. Itu ditanamkan kepada anak-anak rumah singgah yang hari itu bersama-sama dengan saya melihat bagaimana saya bergumul. Mungkin itu adalah titik terendah saya, tetapi itu adalah hari di mana saya melihat ada anak-anak yang dilahirkan karena apa? Mereka melihat sebuah kesaksian hidup.
Mereka melihat sebuah proses yang dari Tuhan. Mereka melihat bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu bagaimanapun juga, hari ini kalau saya bisa sampai di sini, saya melihat sebuah role model. Saya melihat Ibu Iin. Bagaimana saya tahu hari itu setiap Mahanaim tidak punya uang, dia berlutut dan berteriak di hadapan Tuhan. Mungkin saya punya pergumulannya sendiri. Saya juga pernah mengalami rumah singa tidak punya uang. Tetapi saya paling tidak minimal saya melihat. Saya mengerti jalan-jalannya. Saya mengerti caranya. Tetapi saya mulai mempraktekkan itu. Sampai saya punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu bagaimana hari itu ibu bergumul dengan Levi, anaknya yang hari itu sakit. Dan bagaimana dia membawa di hadapan Tuhan, mempersembahkan di hadapan Tuhan. Itu juga yang membuat ukiran iman di dalam hidup saya. Dan melihat bagaimana bahkan yang paling dicintai kita letakkan dan di hadapan Tuhan. Nah ini seringkali ini yang tidak pernah terjadi impartasi ini sekali lagi. Sebuah ukiran yang dilanjutkan kepada generasi. Hari ini seringkali kalau kita ini bergumul, kita tidak pernah membawa itu pergumulan itu dan bisa mengimpartasikan itu kepada anak kita. Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi dalam setiap pergumulanmu, bahkan dalam setiap kejatuhan, saya itu seringkali saya ngomong, ini loh mama pernah jatuh, mama pernah salah, mama pernah melakukan, mama pernah nyakitin Tuhan, mama pernah mengecewakan Roh Kudus. Dan saya cerita kepada anak saya. Dan anak saya mulai bertumbuh dari setiap ukiran demi ukiran. Hari ini sekali lagi, ayo. Kalau kita mau lihat, Bapak Ibu ini bukan bicara hanya untuk G7. Tetapi kalau kita mau lihat lawatan, kita nanti harus lihat, kita harus punya generasi-generasi yang dilahirkan. Tapi mari bawa hidupmu untuk itu berdampak buat orang-orang di sekitarmu. Ukiran yang Tuhan buat itu juga bisa mereka lihat. Kebenaran-kebenaran yang engkau hidupi itu juga mengimpartasi dan berdampak kepada banyak orang. Ya, hari ini kita belajar ya, kita udah jam 5:30. Saya mau yang terakhir ya. Di sini ada Maria dan Yesus. Saya mau satu aja. Mari kita baca dari Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Lukas 1 ayat 35 dan 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saya ini selalu yang menjadi kunci dan ini harus buat saya dalam hidup saya adalah apa? Kalau kita menginginkan anak-anak yang ilahi, anak-anak yang dilahirkan dan berdiri di hadapan Tuhan. Yang ini penting sekali adalah apa? Merendam mereka di dalam Roh Kudus. Membawa mereka ada di hadirat Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin kita lihat anak kita mungkin lari-lari. Mungkin anak kita main-main. Tetapi ini apapun juga, ini juga buat semua pengajar guru sekolah minggu. Mungkin mereka kecil, mungkin mereka anak-anak. Tetapi dalam setiap kali pertemuan, pastikan engkau duduk, engkau menyembah sampai hadirat Tuhan turun. Dan anak-anak itu dijamah,
bersentuhan dengan hadirat Tuhan, direndam di dalam hadirat Tuhan. Direndam di hadirat Tuhan, itu adalah cara yang terbaik untuk kita melihat anak-anak kita mencintai Tuhan, jadi generasi-generasi yang ilahi. Apapun juga, mungkin engkau memuridkan, mungkin engkau punya anak-anak yang lain, tapi mulai ayo rendam dalam hadirat Tuhan. Dan hari itu Maria dan Yesus memang dikatakan dia bukan dari benih manusia. Dan dia direndam dengan Roh Kudus selama di dalam kandungan Maria. Yesus saja direndam oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari bawa setiap anak-anak kita semuanya. Mungkin kita bisa konseling, mungkin kita bisa membantu keuangan, mungkin kita bisa membawa mereka, menolong mereka, memberikan solusi. Tetapi ini adalah kunci bahwa mereka ada di hadapan Tuhan dan direndam oleh Roh Kudus. Bukan hanya untuk membawa menyembah, tetapi buat saya ini adalah sebuah goal dan harga mati. Sampai mereka tiba-tiba dijamah. Hari itu saya masih ingat, setiap kali saya berurusan dengan anak saya, dengan Jessica, saya akan bawa nyembah sampai hatinya bersentuhan dengan Tuhan. Sampai dia nangis, sampai dia berjumpa dengan Tuhan, sampai hatinya sekali lagi. Kita ini manusia punya keterbatasan untuk mendidik. Tapi bawa anakmu sampai bersentuhan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa biar apa yang Tuhan berikan ini bisa ada di dalam keluarga demi keluarga. Ini kita bisa bersama-sama melahirkan generasi-generasi ilahi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Simpanku dalam perkenananmu. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Puncak lawatan, karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Syakana Ramo. Jadiku terus dengan anugerah. Mari Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Ketujuh roh, Mari berikan Roh-Mu Tuhan untuk keluarga demi keluarga, mulai direndam di dalam Roh. Buat keluarga demi keluarga yang mungkin pagi hari ini mengalami konflik dengan Tuhan, mengalami konflik antara anak dengan orang tua. Mari Tuhan, biar ada Engkau yang merendam hadirat mereka. Biar ada hadirat-Mu yang merendam mereka. Ada jamahan-Mu yang membawa hati anak-anak berbalik kepada Engkau. Hati anak berbalik kepada Bapa. Hati Bapa berbalik kepada anak. Syakana Rabashe. Meminta semua hubungan yang pernah terputus, sekali lagi Engkau yang merestorasi
dengan Roh-Mu sendiri. Buat hati mereka Tuhan merindukan Engkau. Sekali lagi Tuhan, hamba bawa setiap anak-anak rumah singgah, hamba bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini waktunya generasi demi generasi dilahirkan. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang membawa zaman-Mu sampai puncak sampai mereka memiliki kerinduan untuk kembali. Mereka ingat dari mana mereka diambil. Mereka ingat tentang tangan-Mu yang mengukir. terus kemana Roh Prabu, oh ketujuh Roh-Mu hidup dalamku. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kejar mereka, kejar mereka. Sampai kau sampai semua. Sungguh amat baik. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat mungkin keluarga yang memiliki konflik dengan anak-anak. Biar dari pihak orang tua, bukan lagi keinginan dan kemauan kami Tuhan, tetapi biar kami bisa memandang apa kerinduan-Mu untuk anak-anak kami. Bukan lagi ego kami sebagai orang tua, tetapi kami mau naikkan semua di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang latih, Engkau yang ajari kami, Engkau yang buat titik temu Tuhan. Dan biar value-value kebenaran-Mu itu bisa dihidupi dari keluarga demi keluarga Tuhan. Mari Tuhan, hamba minta sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, lahir generasi-generasi yang cinta akan Tuhan, yang baru Tuhan. Saya minta Rafael mewakili untuk anak-anak berdoa di hadapan Tuhan. Untuk semua, untuk kemarahan, untuk semua yang tidak bisa mengerti orang tua. Tetapi sekali lagi wakili anak-anak untuk berdoa, untuk memohon. Sekali lagi ada di dalam didikan, ada di dalam jalur-jalur Tuhan. Tuhan, pagi hari ini aku bawa generasi demi generasi Tuhan. Ampuni buat semua kemarahan, ampuni buat semua kerasnya hati. Ampuni Tuhan kalau generasi ini lebih memilih yang dunia daripada yang ilahi Tuhan. Tapi biar sekali lagi Tuhan, bahwa generasi ini masuk dalam didikan. Bahwa generasi ini Tuhan masuk dalam yang ilahi. Sampai kami melihat generasi ini Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, melakukan begitu banyak keajaiban demi keajaiban. Biar generasi ini Tuhan mampu meletakkan hidupnya. Biar generasi ini Tuhan tidak menganggap biasa sebuah didikan. Tapi biar sekali lagi Tuhan pagi hari ini Engkau yang menjamah sekali lagi Tuhan hidup generasi demi generasi. Sampai dalam hidup mereka, sampai dalam hati yang paling dalam. Sampai mereka melihat Tuhan, sampai mereka merasakan Tuhan, sampai mereka menjerit, merindukan Tuhan. Mari Tuhan jamah sekali lagi. Mari Tuhan masuk dan paksakan kehendak-Mu.
atas generasi demi generasi Tuhan. Tuhan, hamba mau panggil generasi demi generasi Tuhan. Tuhan, ini waktunya 3 generasi berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau berkata Tuhan, orang-orang yang ada di atas kami, orang-orang tua, orang tua kami Tuhan, di hari-hari terakhir ini Tuhan, ada Roh-Mu yang menyambar, dan 3 generasi ini masuk Tuhan. Generasi ini, 3 generasi ini menjadi penuntas, 3 generasi ini menjadi pelaksana firman-Mu. 3 generasi ini akan melihat sungguh keajaiban itu terjadi di tengah-tengah kami. Setiap anak-anak, orang tua, dan hidup kami sendiri, 3 generasi yang akan menyaksikan sebuah masa yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat pagi hari ini Tuhan. Biar keluarga demi keluarga sungguh direndam dan ada generasi yang dilahirkan dalam nama Yesus. Kami naikkan, kami Amin. pancarkan gelombang kebenaran, gelombang mencari akan Tuhan, Jangan pernah, gelombang haus dan lapar. jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Jangan pernah tahan kalau Tuhan gerakkan untuk minta maaf. Jangan pernah tahan kalau Tuhan gerakkan untuk memeluk, untuk memuji, untuk berkata bahwa kami butuh generasi yang baru. Kami butuh generasi, bahkan jangan pernah gengsi untuk juga berkata kepada mama-mama kita, ya, saya sendiri masih punya mama, dan berkata, "Mama, kamu hebat, kamu luar biasa." Ya, dan itu akan membawa 3 generasi hari ini akan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.